Wa amma qawluhu lakum, adapun firman Allah Subhanahu wa taala lakum fa huwa yadullu ala anna al-madhkura ba'da qawlihi khalaqa li ajli intifa'ina fid dini wad dunya. Tuh, sama kan? Nah, jadi kita bukan ngarang-ngarang kalau menafsirkan. Ya, jadi sudah insyaallah sudah dibaca, sudah juga kalau kita insyaallah berusaha meniatkan ikhlas, mengkaji, banyak membaca, insyaallah akan ada kesamaan pakem karena pakemnya sudah ada, ya. Baik, adapun yang dimaksud kata lakum di sini, ya, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari kata lakum ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan penciptaan, yaitu supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia fid dini wad dunya, dalam urusan agama, din wad dunya, dan dunianya. Tadi yang saya katakan, ya, saya akan tadi terangkan dari aspek dunianya dulu karena mudah untuk dirasakan, dan setelah itu aspek ibadahnya, aspek dinnya. Disilahkan aspek dunianya Anda mungkin bisa pilih. Ya, Anda profesi pengen saya dalam dunia misalnya bisnis, saya pengen di hewan, ya, saya pengen di tumbuhan risetnya, saya pengen di mineral dan sebagainya, boleh, silakan. Ahli pertambangan, di geologinya, fisiologinya misalnya, ahli hewannya, ya, bagian bisnisnya, birokrasi, diplomasi, silahkan. Ya, silahkan elaborasi sedalam-dalamnya, maksimalkan, silahkan untuk mendapatkan bagian kehidupan. Tapi jangan lupa fungsi yang kedua alamnya, lidin, untuk pengesaan, penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala supaya punya bekal pulang. Ya, dapat makanan, konsumsi, energinya pakai sholat, pakai baca Quran. Nah, value dari bacaan Quran dan sholat tadi jadi pahala nanti. Pahala ini dibawa pulang. Ya, makanannya enggak, selesai. Ya, selesai, masuk ke mulut, keluar dari perut kan, ya, dicerna di perut, kemudian keluar, ya sudah, jadi kotoran saja. Ya, dan keluar lagi ketika meninggal kan dibersihkan. Ya, jadi ketika ke alam kubur yang dibawa apa? Bukan hasil duniawinya, tapi ninnya. Dunianya selesai. Karena itu kan meninggalkan dunia. Aspek pertama hilang, ya, masalah dunia. Yang keduanya diri itu yang ikut. Itulah pahala. Itulah hasanahnya. Ya, value-nya yang ikut. Teruskan teman-teman sekalian. Amma fid dunya, yang paling menarik ini, falyusliha abdanana wali. Nah, ini dia. Ini yang paling indah nih. Ya, wa amma fid dunya falyusliha abdanana. Maka dalam konteks kehidupan dunia, semua yang di bumi itu silahkan Anda dapatkan, kreasikan untuk memperbaiki penampilan, menguatkan tubuh. Ya, walinataqawwa bihi 'ala ta'at, yang keduanya. Jadi, silahkan pada bagian yang pertama, ya, untuk perbaiki performance kita. Ya, silahkan misalnya makanan yang menyehatkan, makanya kan halalan thayyiban. Bukan semua yang diinginkan dibeli, dimakan, ya begitu. Ya. Ya, jadi yuslihal abdan, memperbaiki keadaan tubuh kita. Ya. Ya, kemudian yang kedua bisa diartikan juga dengan penampilan. Silahkan beli pakaian yang layak, yang bagus, yang enak dipandang, gitu kan? Ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ini yang paling menarik nih. Walinataqawwa bihi 'ala ta'at. Ya, dan menggunakan semua itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon izin, mohon maaf ya. Ini indahnya dalam Islam itu senantiasa menjadikan antara dunia dan hukum value akhiratnya beriringan, bersamaan, tidak terpisah. Ya, karena itu Anda mau makan menyehatkan tubuh, tapi kan menyembelihnya kan diatur. Hewannya juga diatur, makannya diatur. Yang haram jangan nih. Ini bisa berbahaya, gitu kan? Lakukan dengan yang ini. Pakaian nih silakan fashionable, ya, yang bagus, yang indah, tapi apa? Beriringannya, menutup aurat. Kan? Jangan dibuka, jangan menggunakan pakaian-pakaian atau mengenakan pakaian-pakaian yang potensial melahirkan kekacauan, ya kan? Melahirkan perselisihan, ya, melahirkan syahwat, ya kan? Ya, Anda boleh berkata itu kan karena dia nggak bisa mengatur pandangannya aja. Iya, karena Anda berpakaian tak teratur. Kalau Anda teratur, dia bisa mengatur pandangan. Tapi karena Anda nggak teratur, dibuka semua, ya fitrahnya kan manusia itu keluar. Ada syahwat, ada nafsu, ya kan? Nah, jadi di konteks ini mesti paham gitu. Jangan nggak ada kebebasan murni. Semua diikat dengan norma. Nggak semua bisa mengatakan bebas, begitu tidak. Diikat dengan norma. Ya, semua ada norma yang disepakati. Dengan itu kemudian kita berlatih dengan cara yang baik. Ya, itu gambarannya teman-teman sekalian. Selanjutnya, amma fid dini fal istidlal bi hadhil asya wal i'tibar biha. Ya. Kemudian yang paling menarik dan aspek agamanya, semua yang dikenakan dan digunakan secara fungsional dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah supaya manusia belajar untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya menggunakan istidlal dan i'tibar. Kalau istidlal itu penggunaan sebagai dalil wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya, ya, tadi saya katakan menatap gunung itu ingat Allah, jangan cuma mendaki. Ya, aku akan mendaki gunung untuk membuktikan pendakian cintaku kepadamu. Wah, itu masih hak kecil.
ya pendakian mahabbah kita kepada Allah itu yang paling tinggi. Jadi lihat gunung terus sudah ingat Allah. Keluar lihat rembulan, kok bisa ya rembulan itu dihiasi pelangi, ya kan? Nah, kok bisa kita ada keindahan begini? Kita ingat sama Allah. Ya, sehingga membuat kita sujud lebih dekat, lebih ingat kita akan kembali, kan? Wah, natap begini ada indah, apalagi kalau kembali kepada Allah pasti lebih indah, kan? Lebih baik, kan? Lihat anak ingat Allah, lihat pasangan ingat Allah, kan? Lihat lautan ingat Allah dan sebagainya. Nah itu sampai ke titik kita temukan. Nah nanti caranya yang belajar. Makanya jadilah pintar yang sejati, cerdas yang sejati. Jadi yang sejati itu semua bagian aspek tubuh kita terpenuhi, jasmaninya, rohaninya, ya kemudian juga intelektualnya. Jadi kalau semua itu terpenuhi, maka insya Allah paripurna fungsi kemanusiaan kita. Jadi kalau dia memenuhi hanya hajat fisiknya dengan hajat intelektualnya, nah spiritualnya kosong, gelisah jiwanya, hatinya, maka limbung juga kehidupannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan di sini, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an.